Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Karena kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan kita tentang 33 dasar sukacita orang percaya. Dan hari ini kenapa kita sebagai orang percaya dapat bersukacita? Karena di balik perkataan kita ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, di mulut saya ada kuasa. Sama-sama bilang, di mulut saya ada kuasa. Loh, buat apa kita panik? Buat apa kita stres? Buat apa kita khawatir? Buat apa kita tertekan? Buat apa kita menderita? Kalau di mulut kita ada kuasa. Sukacita atau sengsara is depend on your word. Apakah saya sukacita ataukah saya menderita? Apakah saya tertekan ataukah saya bersyukur? Tergantung perkataan saya. Makanya Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh apa? Lidahnya. Sama-sama bilang sama saya, lidah saya menentukan. Apakah hari depan saya cemerlang atau hari depan saya penuh air mata? Tergantung perkataan saya. Apakah hari-hari saya penuh tertawa ataukah hari-hari saya penuh dengan kecewa? Tergantung dengan apa? Lidah saya. Yang setuju katakan amin. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 10. Sebab dikatakan apa? Kita semua bersalah dalam banyak hal. Aha. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Setuju sama saya katakan amin. Jadi Alkitab sedang bilang, if you can control your tongue, kalau kamu bisa mengendalikan lidah kamu, kamu adalah orang yang sempurna. Amin. Aha. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya, lidah menentukan. Lidah kambing itu enak. Makanya sop kaki itu yang paling cepat habisnya pasti lidahnya. Tapi lidah istri, lidah suami, kadang-kadang ada siletnya. Cep, cep, cep. Itu baru lidah istri sama suami. Pendeta-pendeta belum ngerasain lidah mertua. Bukan cuma silet, pendeta golok. Cup, cup, cup. Tapi intinya Alkitab bilang, siapa yang mampu mengendalikan lidah, dia sempurna. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Juga dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan apa? Seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak apa? Jurumudi, ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat apa? Memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ya dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Sama-sama bilang sama saya, lidah adalah api. Apa artinya? Api itu selama terkontrol, sangat diperlukan. Amin. Api selama terkontrol, sangat diperlukan. Tapi api kalau tidak bisa dikendalikan, ngancurin segala-galanya. Itu yang Alkitab bilang. Lidah bisa membuat anak-anakmu berhasil. Ada banyak anak-anak muda berhasil bukan karena uang, tapi karena orang tua. Orang tua selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Dia bilang, nak, kita memang orang miskin. Nak, aku tidak akan pernah bisa membayar kamu sekolah sampai tinggi, nak. Tapi kalau kamu, nak, berdoa sama Tuhan, kamu belajar, Tuhan pasti buka jalan. Anak-anaknya terbakaran semangat tuh. Saya ketemu banyak orang lahir dari keluarga miskin. Mama tidak kasih uang buat anak-anaknya, tapi anak-anak sekolah. Kenapa? Pengharapan dan semangat. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada banyak suami-suami yang sekolahnya juga gak jelas.
Tapi istrinya selalu memberi dorongan semangat. Dan hari ini, suami itu jadi orang besar, orang hebat, orang ternama, saudara-saudara. Tapi sebaliknya ada banyak orang-orang hebat, bunuh diri. Gara-gara istri tiap hari bilang, lu boleh hebat di luar, tapi jualan macam-macam lu di rumah ini. 6 tahun kemudian, main ayunan pakai leher, di pohon. Jangan ketawa bu, sadar. Lu betul. Lidah yang tidak terkontrol adalah lidah yang berbahaya. Tapi sebaliknya lidah yang terkendalikan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Lidah pun adalah api. Ada banyak orang disukai karena lidahnya. Tapi ada orang dibenci juga karena lidahnya. Ada orang cantik. Tapi susah laku. Orang si cantik pendeta cuma mulutnya. Orang cantik lidahnya jahat saja susah laku. Apalagi udah jelek lidahnya jahat lagi. Aduh. Minta ampun. Ayam aja lihat dia. Benar. Ada banyak laki-laki ganteng susah laku. Bacotnya nyakitin. Iya. Gak apa-apa deh pendeta. Suami saya yang sekarang. Mungkin memang gak lebih ganteng dari bekas pacar saya itu. Tapi hidup saya jauh lebih bahagia. Pacar saya yang dulu tuh ganteng banget pendeta. Tapi bacotnya pendeta. Aduh. Benar pendeta. Kayak kaktus, tahu kaktus pendeta. Dekat kecil beluka gitu pendeta. Bukan cuma luka, benana. Lidah adalah apa? Api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh apa? Api neraka. Jadi Alkitab sudah mau menggambarkan lidah bisa dikendalikan neraka, lidah bisa dikendalikan oleh sorga. Siapa yang rindu lidahnya memancarkan kemuliaan sorga? Amin. Sama-sama bilang sama saya, lidah saya. Ya ampun, hailullah. Angkat tangan aja udah gak bisa. Ulang. Siapa yang rindu lidahnya dipakai untuk kemuliaan sorga? Amin. Sama-sama bilang, lidah saya akan saya pakai untuk memancarkan kemuliaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh apa? Sifat manusia. Terjemahan aslinya bilang oleh lidah manusia. Anjing herder yang besar, anjing doberman yang besar dipanggil sama Tuhan, duduk. Anaknya dibilang duduk, lari. Benar. Kalau sudah orang Batak sudah ngerti maksud saya. Sore-sore di Tapanuli situ, di Tanah Batak, sore-sore, inang-inang itu, iya kan, sore-sore teriak ini, Hurje! Babi datang. Amang gak pulang-pulang. Tetap main kartu. Iya, itu marjoker itu. Hurje! Babi datang. Dan babi tahu persis siapa yang manggil. Dia gak mungkin datang ke inang yang salah. Dia nggak mungkin datang ke inang Pasar Ibu padahal yang manggil dia inang Sitorus. Babi yang kalau marah orang suka manggil-manggil, babi lu, sampai babinya nunduk aja gitu. Kan gue nggak salah, kok gue dipanggil-panggil sih? Babi. Nggak usah dipanggil berkali-kali, satu kali cuma agak panjang manggilnya. Hurje! Kadang-kadang yang manggil gini, Hurje. Coba tanya sama inang-inang deh. Nggak ada yang manggil gini, Hurje. Semua gini, Hurje! Datang tuh. Kalau nggak percaya sekali-sekali ke Tapanuli Utara situ. Di Lagu Boti situ. Hurje! Datang. Babi datang. Amang nggak pulang 2 hari. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa apa? Menjinakkan lidah. Ialah sesuatu yang apa? Buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ibu-ibu semua nanti malam sebelum tidur, bapak-bapak boleh, tapi ibu-ibu harus. Iya kan? Ngaca di depan cermin, begini.
Ini kalau tak terkendali jadi buas. Penuh racun yang mematikan. Engkau bisa membunuh orang dengan kata-katamu. Kalau kita tidak mengendalikan lidah kita dengan baik, dia buas dan penuh dengan apa? Racun yang mematikan. Sebagai gembala, saudara, ini kerinduan saya. Supaya setiap saudara punya lidah yang menghidupkan, yang memberi semangat, yang mendatangkan kuasa, dan memancarkan kemuliaan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan. Makanya ayat 9 bilang, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita yang sama juga, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, dan dari mulut yang sama keluar kutuk. Hal ini saudara-saudaraku apa? Halo? Sama-sama bilang sama saya, tidak boleh. Jelaskan? Mulut yang dipakai untuk memuliakan Allah tidak boleh dipakai untuk apa? Ya tapi orang itu nyebelin saya pendeta. Tapi orang itu nyakitin saya pendeta. Tapi orang itu sudah melukai saya. Saya mesti berkati terus. Ya bisa. Loh. Statement Alkitab jelas bos. Mas bro. Statement Alkitab jelas. Mulut yang kita pakai untuk memuliakan Allah. Tidak boleh kita pakai untuk apa? Kecuali lu punya 2 mulut. Ini punya mulut cadangan di sebelah sini. Ya. Makanya selalu saya bilang, orang yang senang mengutuk itu berarti nggak layak di hadapan Tuhan. Makanya di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center kita diajarkan tidak boleh mengutuk siapapun. Orang mau nyakitin saudara, orang mau rusak hari depan saudara, orang mau curangin saudara, kita tetap memberkati. Mulut yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan tidak boleh kita pakai untuk nyumpain orang. Mulut yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan tidak boleh kita pakai untuk apa? Mengutuk orang lain. Mulut yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan kita tidak boleh pakai untuk mengutuk diri kita sendiri. Saya memang orang yang sial pendeta. Hidup saya selalu gagal. Saya memang orang yang udah gak ada harapan pendeta. Saya doa juga. Tuhan gak buka jalan. Ya. Mulai hari ini. Pakai lidah kita selalu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lihat selanjutnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh... Alkitab tidak bilang hidup dan mati dikuasai oleh uang. Ada banyak orang yang bilang gimana pendeta bisnis saya mati. Pendeta nggak ada uang, nggak ada modal. No. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Saya nggak mungkin bisa sukses pendeta. Orang tua saya miskin, nggak ada uang. Hidup dan mati tidak ditentukan oleh uang. Yang setuju sama saya katakan amin. Hidup dan mati tidak dikuasai oleh mertua. Aduh pendeta, hidup saya nggak bisa bahagia pendeta. Mertua saya selalu cari kesalahan saya. Saya bergerak bagaimanapun selalu dicari kesalahannya. Saya udah nggak kuat gitu pendeta. Saya tuh kadang-kadang pikir gitu, kapan mertua saya mati gitu pendeta. Habis setiap kali pendeta, saya tuh nggak tahan gitu. Kita gara-gara mertua selalu ribut. Sampai kadang-kadang saya pikir, udah kalau gitu kita cerai aja biar mampus sama mertua begitu kayak kelakuannya. Masa punya mertua bukan yang menghibur, punya mertua bukan memberi damai, punya mertua bukan justru memberi jalan keluar, justru punya mertua malah ngadu domba terus. Saya nggak kuat. Ada begini, saya tuh nggak pernah diperlakukan begini sama orang tua saya kata. Ada banyak orang yang pikir bahagia atau tidak bahagia tergantung mertua. Taruhlah mertua saudara egois, taruhlah mertua saudara ngerepotin, taruhlah mertua saudara nyakitin saudara. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Orang boleh saja mencurangi kita, tapi lidah kita berkat dong. Saya ngadepin masalah, tapi di balik masalah saya selalu ada kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan, ya. Amin. Saya dikritik orang. Orang bilang sama saya, Gilbert itu pendeta aliran teologi kemakmuran. Saya nih orang gak pinter. Makanya saya malas debat sama orang. Orang bilang sama saya, you kan teologi kemakmuran. Aduh enggak. Hidup Kristen tuh harus siap menderita. Saya gak mau debat. Saya kalau you mau menderita, saya doain. Ngapain debat? Bener deh. Yang senang debat tuh orang pinter. Saya bukan orang pinter. Kan hidup dan mati dikuasai oleh lidah kata Alkitab. Kalau kamu mau menderita, ya menderitalah. Tapi jangan ajak saya. Iya kan? Masa mau menderita kok ngajak orang? Iya kan? Pokoknya saya mau mengucapkan berkat itu aja. Karena Alkitab saya bilang,
Orang yang bertahan sampai kesudahannya itu beroleh selamatnya. Artinya apa? Hidup Kristen ada tantangan. Amin. Tapi di balik setiap tantangan kita pasti ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sediakan. Haleluya. Karena ayat Alkitab ini bilang begini. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh apa? Lidahnya. Siapa suka menggemakannya akan memakan apa? Ngerti nggak apa artinya siapa suka menggemakannya? Siapa yang ngomongin terus menerus gemah, tahu nggak gemah? Pergi, ya kan? Siapa suka menggemakannya, ngomong terus menerus, dia akan memakan buahnya. Jadi kalau saya bilang saya susah, saya makan buahnya. Oke, siapa yang percaya Alkitab itu betul? Siapa yang percaya Alkitab tidak perlu dikoreksi oleh teori manusia? Siapa yang percaya bahwa Alkitab tidak perlu dikoreksi oleh logika manusia? Kita nggak usah main logika dulu. Alkitab saya bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya, ngomongin ulang-ulang, ia akan memakan buahnya. Jadi kalau saya bilang pokoknya saya bisa. Pokoknya saya berhasil, iya kan? Makanya karyawan-karyawan di sini, pengusaha-pengusaha di sini, pedagang-pedagang di sini, jangan sebentar-bentar bilang, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Pokoknya saya bisa, gitu aja. Saya sanggup, saya mampu, pokoknya saya bisa. Pokoknya saya akan capai, pokoknya Tuhan beserta saya. Pokoknya buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, itu dulu. Coba sampai rumah renungin deh, memang kedengarannya sederhana nih. Tapi sampai rumah coba renungin. Hidup ini modalnya cuma 3. Tahu Tuhan, iya kan? Tahu Tuhan dong, masa kalau saya tahu Tuhan saya nggak usah takut kan? Yang kedua tahu diri, tahu kapan ngerem gitu ya kan? Tahu kapan nggak usah macam-macam, tahu diri gitu. Tahu apa yang saya tidak tahu apa yang saya tahu gitu, tahu diri gitu kan? Baru yang ketiga apa? Itu dia. Banyak orang walaupun tahu Tuhan kalau nggak tahu malu juga nggak bakal sukses. Banyak orang walaupun tahu Tuhan tahu diri nggak tahu malu nggak bakal sukses, iya kan? Jadi hidup tahu apa saudara? Tahu Tuhan. Tahu diri, pegang baik-baik itu. Selanjutnya, Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah apa? Seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Kelimpahan tuh. Kedahsyatan tuh, keindahan tuh. Nah, satu ayat penting lagi. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Bilang sama sebelah saudara gunung. Bilang sama sebelah saudara gunung. Bilang sama sebelah saudara bukan kerikil. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung itu kan besar, hebat ya kan. Beranjak dan tercampar ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan apa? Siapa yang percaya bahwa ayat ini bisa kita praktekkan dalam hidup keseharian kita? Amin. Pegang aja firman. Selalu saya bilang, kadang-kadang kita berteori terlalu panjang sampai kita bingung sendiri. Pegang aja firman. Mungkin gunung itu bernama penyakit. Mungkin gunung itu bernama suami yang belum bertobat. Mungkin gunung itu bernama kerugian. Mungkin gunung itu bernama bisnis yang gak sukses-sukses. Mungkin gunung itu bernama masa muda yang penuh dengan badai. Mungkin gunung itu bernama orang tua yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin gunung itu bernama masalah-masalah hidup. Kalau kita ucapkan dengan iman dan tidak bimbang, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Oke, sekarang saya simpulkan. Tanpa disadari, perkataan seseorang akan sangat menentukan sukacitanya. Setuju? Amin. Saudara bangun pagi, apakah saudara stres atau saudara bersukacita tergantung keputusan saudara untuk mengucapkan sesuatu. Kalau saudara bangun pagi dan bilang, aduh hidup saya menderita nih, aduh hari ini berat nih buat saya, ya jadi berat. Makanya bangun pagi jangan ucapkan masalah. Dalam hidup saya selalu saya bilang gini. Jangan ucapkan yang kita lihat. Jangan ucapkan yang kita rasakan. Jangan ucapkan yang kita pikirkan. Tapi ucapkan apa yang kita percaya Tuhan sediakan buat kita. Halo? Jangan ucapkan yang kita rasa. Jangan ucapkan yang kita pikirkan. Jangan ucapkan apa yang kita alami. Jangan ucapkan apa yang kita lihat, tapi ucapkan apa yang kita yakini Tuhan sediakan buat kita. Karena saya lihat ada 5 hal di sini. Pada dasarnya perkataan seseorang, yang pertama menunjukkan apa? Kedewasaan iman. Kedewasaan iman seseorang tidak ditentukan berapa lama dia ada di gereja. Tapi kita bisa lihat dari perkataannya. Orang yang suka adu domba, orang yang suka ngeluh, orang yang suka bersungut-sungut, langsung kita tahu kekanak-kanakan ini. Belum dewasa iman. Dia boleh pelayanan,
Tapi buat kita kekanak-kanakan. Yang kedua, perkataan seseorang menunjukkan apa? Kematangan jiwa. Ada orang-orang yang kalau lagi seneng kata-katanya hebat. Tapi kalau lagi ada masalah, aduh, kata-katanya tuh, aduh, beda banget gitu. Kalau dia lagi di gereja, shalom, haleluya, glory, puji Tuhan, wow, dahsyat. Tapi kalau lagi marah, setan tuh orang. Otaknya di dengkul, dengkulnya di otak. Ada orang kalau lagi kepepet, ada orang kalau lagi panik, bacotnya gak karu-karuan. Itu tanda tidak matang, saudara. Itu tanda kemunafikan dalam hidupnya. Yang ketiga, perkataan seseorang menunjukkan kedekatannya pada Tuhan. Sorry ya, orang boleh ke gereja tiap hari. Tapi dari mulutnya kita bisa lihat, orang ini dekat Tuhan atau enggak. Amin. Orang kalau dekat Tuhan, kata-katanya firman. Kata-katanya penuh kasih, kata-katanya penuh pengampunan, kata-katanya penuh pengharapan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, perkataan seseorang menunjukkan apa? Ketulusan hidupnya. Hari-hari ini, nyari orang pintar banyak, nyari orang tulus susah. Bangsa ini tidak maju-maju bukan karena kurang orang pintar. Saya khawatir bangsa ini nggak maju-maju kurang orang tulus. Ada banyak orang menyebut dirinya pemimpin, ada banyak orang menyebut dirinya pejabat, ada banyak orang menyebut dirinya orang hebat. Tapi saya khawatir tidak tulus. Orang tulus dimanapun dia ada pasti kepake. Nah ini jeritan orang-orang gak tulus ini. Mesti diomongin dulu baru amin. Kenapa lo bilang amin? Biar Gilbert senang. Nanti dia mau ke tanah perjanjian dengan kebencian di hati gak bagus. Orang kalau tulus diomongin langsung amin nih, diam dulu. Orang kalau tulus dimanapun itu jadi berkah. Gitu. Yang kelima, perkataan seseorang menunjukkan apa? Kebersihan hatinya. Yesus bilang apa yang dari dalam terpancar keluar. Orang kalau hatinya bersih, pasti mulutnya bersih. Orang kalau hatinya penuh kemuliaan Tuhan, perkataannya penuh dengan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Kesimpulan terakhir saya, apa kuasa perkataan itu? Perkataan yang benar menyelesaikan masalah dan memperdamaikan. Kalau sudah mengucapkan kata-kata lalu jadi persoalan, cabut, gak usah dipertahankan. Banyak ribut rumah tangga, banyak ribut dalam gereja, banyak ribut dalam pergaulan, banyak persoalan dalam usaha gitu. Orang ngomong, lalu bikin masalah itu perkataan, langsung kita mau coba membenarkan gitu. Ya, sederhana aja. Kalau gara-gara mulut kita terjadi keributan, cabut, bilang sorry, gak maksud saya begitu. Tetapi maksud saya tuh begini-begini. Tapi kalau gara-gara itu ribut, sorry, minta maaf. Nggak maksud saya begitu. Udah selesai. Jangan udah ngomong bikin masalah. Kita bikin memang begitu, kamu yang terlalu sensitif. Sorry ya Bu ya. Sorry ya Pak ya. Coba lihat rumah tangga Bapak Ibu. Seringkali persoalannya mulai dari situ kan. Satu ngomongnya nyakitin. Satu ngomongnya bikin masalah. Lalu ditegur, lo kok begitu sih? Ngotot kan? Ya, kayak bahasa roh tapi jelas gitu. Ngerti maksud saya? Perkataan yang benar itu menuntun pada pertobatan. Saya tidak bilang perkataan yang benar harus nyenengin semua orang. Nggak gitu. Itu namanya penjilat. Tetapi perkataan yang benar itu menuntun pada pertobatan. Bukan cuma untuk nyatain kesalahan orang. Kalau cuma untuk nyatain kesalahan orang kan artinya saya cuma bikin gara-gara. Kalau cuma untuk nyakitin orang gitu. Lu gak bener. Itu namanya menghakimi. Tugas kita bukan untuk menghakimi orang. Tugas kita, ya kan. Matius 28 bilang apa? Ajarkanlah mereka melakukan segala. Iya kan. Alkitab gak bilang tegur. Alkitab bilang ajar. Ajarkan sampai kamu dapat membaptiskannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beritakan, ajarkan. Iya kan, Alkitab tidak bilang tegur atau no. Betul kita harus menegur, betul kita harus menyatakan kesalahan. Tapi dengan cara menuntun pada pertobatan. Kata-kata yang membangun selalu kata-kata yang menuntun pada pertobatan. Yang ketiga, perkataan yang benar membangunkan semangat yang positif. Amin. Perkataan yang benar tidak mengadu domba, bos. Jangan perkataan yang benar justru malah adu domba. Sini kan gini, iya. Lu lama-lama kayak wayang. Hidup sederhana. Selalu saya bilang, ada hukum komunikasi. Namanya kalau salah jangan ngotot. Kalau benar tidak perlu ngotot. Saya ulangi sekali lagi boleh ya?
Kalau salah, jangan ngotot. Kalau benar tidak perlu. Lu kalau udah salah masa ngotot, itu kan namanya ngeyel. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya salah saya nggak boleh ngotot. Kalau saya benar tidak perlu saya ngotot, kan udah benar. Orang benar kan nggak perlu ngotot. Oke? Oke, gini. Ular datang. Ngomong apa ular? Jika engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Saya mau tanya sama saudara, Yesus benar gak anak Allah? Halo? Yesus benar gak anak Allah? Masih ragu? Yesus benar gak anak Allah? Ngotot gak dia? Hei setan! Sembarangan aja ngomong, emang saya bukan anak Allah? Suruh rubah jadi batu jadi roti. Suruh setan jadi roti juga bisa tahu. Kalau salah nggak usah ngotot. Kalau benar tidak perlu. Ngotot bukan jalan anak Tuhan. Amin. Kenapa? Perkataan kita harus membangun perkataan kita nggak usah soal benar atau salah lah. Kita ini kadang-kadang ribut, ngotot, cuman mau soal benar atau salah. Yang terakhir, perkataan yang membangkitkan iman, yang menghadirkan kasih, dan yang membawa pada pengharapan. Sama-sama bilang, di lidah saya ada kuasa. Di perkataan saya ada mujizat. Di mulut saya ada kuasa kemenangan. Amin. Jadi hidup Kristen gak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Karena apapun yang terjadi, just speak the word, ucapkan firman, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah.